Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 2003 01 50 10 55 kelas PJKRD. Saya akan melakukan presentasi tentang perencanaan promosi kesehatan. Di dalam perencanaan promosi kesehatan terdapat tujuan umum, yaitu setelah mengikuti proses belajar, peserta didik memahami pentingnya perencanaan promosi kesehatan dan mampu membuat perencanaan promosi kesehatan dengan baik dan benar. Dan ada juga tujuan khususnya, yaitu setelah menyelesaikan kegiatan belajar, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perencanaan promosi kesehatan, menjelaskan tujuan pembuatan perencanaan promosi kesehatan, menjelaskan teknik menyusun perencanaan promosi kesehatan, menyebutkan 5 keuntungan perencanaan promosi kesehatan, dan membuat perencanaan promosi kesehatan dengan baik dan benar. Promosi kesehatan yang disingkat PROMKES merupakan proses intelektual, psikologikal, dan sosial meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk hidup sehat. Proses ini didasarkan pada prinsip ilmiah, fasilitas proses belajar, dan perubahan perilaku secara sukarela. Promosi kesehatan bertujuan mengubah pengetahuan dan perilaku agar masyarakat dapat memelihara kesehatannya sendiri. Adapun pengertian dari perencanaan PROMKES, yaitu perencanaan PROMKES merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara-cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi, yaitu pelaksanaan rencana dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Evaluasi juga diperlukan untuk pemantauan promosi kesehatan atau sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan selanjutnya. Adapun langkah-langkah perencanaan dalam mempromosikan kesehatan, yaitu menentukan kebutuhan PROMKES yang di dalamnya yaitu diagnosis masalah dan menetapkan prioritas masalah. Yang kedua, mengembangkan komponen PROMKES yang di dalamnya mengandung menentukan tujuan, menentukan sasaran, menentukan isi, menentukan metode, menentukan media, menentukan evaluasi, dan jadwal pelaksanaan. Adapun masalah penting saat menyusun rencana promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan masyarakat atau mengidentifikasikan permasalahan yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dan masyarakat dapat berlangsung merasakan manfaatnya. Dalam program promosi kesehatan juga dikenal dengan diagnosis masalah. Menurut Grant 1980, dalam Nota Mojo 2010, diagnosis masalah dapat digunakan untuk membuat perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan yang meliputi pendekatan ini digunakan pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas, dan tujuan program. Pada tahun 1991, kerangka tersebut dikembangkan menjadi sampai Proxit
Proxit untuk menerapkan sasaran, kriteria kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Pada umumnya, saat dilakukan identifikasi masalah, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah, bahkan mungkin banyak masalah kesehatan teridentifikasi. Oleh karena itu, perlu disusun prioritas masalah berdasarkan tingkat kepentingan masalah tersebut bagi masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan prioritas masalah, misalnya menentukan status kesehatan masyarakat, menentukan pola pelayanan kesehatan masyarakat yang ada, menentukan hubungan antara status kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat, menentukan determinan masalah kesehatan masyarakat. Di samping itu, juga harus dipertimbangkan beratnya masalah dan akibat yang ditimbulkan, pertimbangan politis, sumber daya yang ada di masyarakat. Langkah-langkah preside. Di dalam itu terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu diagnosis sosial, kedua diagnosis epidemiologi, ketiga diagnosis perilaku dan lingkungan, dan keempat diagnosis promosi dan organisasional. Yang dimaksud dengan diagnosis sosial merupakan proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya atau terhadap kualitas hidup serta aspirasi untuk meningkatkan kualitas melalui partisipasi. Penilaian dapat dilakukan atas dasar data sensus, vital statistik yang ada atau pengumpulan data secara langsung dari masyarakat. Jika data dikumpulkan langsung dari masyarakat, dapat dilakukan melalui wawancara dengan informasi kunci, forum yang ada di masyarakat, diskusi kelompok terarah, DKT, dan survei. Yang dimaksud dengan diagnosis epidemiologi adalah identifikasi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang atau masyarakat, identifikasi kelompok yang rawan terkena masalah kesehatan dengan mempertimbangkan umur, jenis kelamin, lokasi atau tempat tinggal, dan sebagainya. Identifikasi akibat yang ditimbulkan oleh masalah kesehatan yang ada jika tidak segera diselesaikan, seperti mortalitas, morbiditas, disabilitas, tanda dan gejala yang ditimbulkan. Cara menggulangi masalah antara lain imunisasi, perawatan, perubahan lingkungan, atau faktor perilaku masyarakat. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk menetapkan prioritas yang didasarkan pada pertimbangan besarnya masalah, akibat dan kemungkinan untuk diubah. Yang dimaksud dengan diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan identifikasi masalah perilaku dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Indikator perilaku meliputi penggunaan sarana pelayanan kesehatan, preventive action, pola konsumsi, kepatuhan, dan self-care.
Indikator lingkungan meliputi keadaan sosial, ekonomi, dan fisik, sementara dimensi pelayanan kesehatan meliputi keterjangkauan, kemampuan, pemerataan, dan mutu pelayanan. Langkah diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan upaya untuk memisahkan faktor perilaku dan non-perilaku. Identifikasi perilaku yang dapat mencegah dan perilaku yang menjadi penyebab. Yang dimaksud dengan diagnosis, promosi, dan organisasional adalah kegiatan untuk mengidentifikasi faktor predisposisi yang meliputi pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai atau norma yang diyakini masyarakat setempat. Faktor pemungkin atau enabling merupakan faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang. Faktor penguat atau reinforcing adalah perilaku orang lain yang berpengaruh yang dapat mendorong munculnya perilaku yang diharapkan. Diagnosis, administrasi, dan kebijakan adalah kegiatan untuk analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan promosi kesehatan. Kebijakan dalam hal ini adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sementara peraturan merupakan penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta perundang-undangan. Organisasional adalah artinya kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, pelaksanaan promosi kesehatan dapat memperoleh data dari dokumen yang ada, langsung dari masyarakat, petugas kesehatan di lapangan, tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi seorang promotor kesehatan penguasaan komunikasi yang baik sehingga program promosi kesehatan di masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Key Information Approach. Pengumpulan data dengan cara ini berarti data diperoleh dari informan kunci melalui wawancara mendalam, WM, atau DKT. Pengumpulan data melalui cara ini cukup sederhana dan representatif sehingga dapat membantu proses perencanaan serta implementasi kegiatan promosi. Community Forum Approach adalah pengumpulan data di mana promotor kesehatan bersama masyarakat mendiskusikan masalah kesehatan yang ada. Dilihat dari sudut program, cara ini sangat ekonomis karena promotor dapat memahami masalah dari berbagai sudut pandang masyarakat. Sample Survey Approach adalah pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Cara ini merupakan cara pengumpulan data yang paling valid dan akurat, namun paling mahal jika dibandingkan dengan kedua cara sebelumnya karena melalui survei atau penelitian. Di dalam menentukan tujuan promosi, ada 3 tujuan utama promosi kesehatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan atau sikap masyarakat, peningkatan perilaku masyarakat yang mendukung status kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat, tujuan promosi yang baik
harus memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu spesies atau operasional, artinya berupa perilaku khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. Yang kedua, measurable, artinya dapat diukur atau terukur, karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan akan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat konkret kepada masyarakat. Yang keempat, reasonable, berarti didasarkan alasan yang logis, subjektivitas atau pertimbangan yang tidak wajar dan tidak masuk akal, tidak dapat digunakan sebagai dasar penyusunan tujuan promosi kesehatan. Yang keempat, time bound, ada batas waktu pencapaian. Suatu program dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang pendidik kesehatan harus dapat memberi batas waktu yang jelas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Persyaratan yang terakhir yaitu dinyatakan dalam bentuk performance, bukan efforts. Menurut Grant, ada 3 tingkatan tujuan promosi kesehatan, yaitu tujuan program, tujuan promosi, tujuan perilaku, dan tujuan perilaku. Tujuan program adalah pernyataan tentang apa yang ingin dicapai dalam periode tertentu, ditinjau dari kerangka preset. Tujuan program merupakan refleksi dari fase sosial dan epidemiologi. Tujuan ini harus mencakup what, will, do, how, much of, what, by, when, sehingga sering disebut tujuan jangka panjang. Contoh, kasus baru HIV AIDS menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan 5 tahun. Tujuan promosi adalah deskripsi perilaku yang akan dicapai untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sering juga disebut sebagai tujuan jangka menengah, misalnya cakupan imunisasi dasar meningkat 75% setelah promosi kesehatan berjalan selama 3 tahun. Tujuan perilaku merupakan proses pembelajaran yang harus dicapai untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini berhubungan dengan pengetahuan dan sikap, disebut juga sebagai tujuan jangka pendek. Contohnya, pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan. Setelah menentukan tujuan promosi kesehatan, langkah selanjutnya adalah menentukan sasaran promosi kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Kemudian, menentukan isi promosi kesehatan yang dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami, bila perlu menggunakan gambar dan bahasa daerah setempat. Selanjutnya, metode sesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya untuk aspek pengetahuan, dengan penyuluhan untuk aspek sikap, dengan contoh konkret yang
yang menggugah emosi seperti foto, slide, film, dan sebagainya untuk aspek keterampilan dengan pelatihan dan sebagainya. Selanjutnya, menentukan media yang sesuai dengan sasaran. Tingkat promosi sasaran, aspek yang ingin dicapai, metode yang digunakan, dan sumber daya yang ada media. Kemudian menyusun rencana evaluasi yang meliputi kapan dan di mana akan dilaksanakan, siapa sasarannya, siapa yang mengevaluasi, materi evaluasi. Langkah yang terakhir harus dilakukan adalah menyusun jadwal pelaksanaan yang merupakan penjabatan dari merencana keseluruhan termasuk yang menyangkut waktu, tempat, dan pelaksanaan. Mengenal satuan acara pembelajaran penyuluhan SAP dan rencana program pengajaran RPP. Di atas telah banyak dibahas mengenai hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan kegiatan promosi kesehatan. Persiapan tersebut adalah persiapan untuk terselenggaranya program promosi kesehatan yang jangka waktunya bisa 1 minggu, 1 tahun, atau lebih. Salah satu bentuk implementasi program promosi kesehatan adalah kegiatan pendidikan kesehatan. Penting bagi seorang pendidik kesehatan untuk menyiapkan sebuah satuan acara pembelajaran yang disingkat SAP atau rencana proses pembelajaran disingkat RPP. Baik SAP maupun RPP merupakan persiapan kegiatan pendidikan yang harus dibuat atau disiapkan oleh siapapun yang akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kesehatan. Dalam kegiatan pendidikan kesehatan diarahkan menggunakan SAP. Pengingat pelaksanaan pendidikan kesehatan bersifat insidental dan topik atau pokok bahasanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat dilakukan identifikasi masalah. Sementara dalam kegiatan pendidikan formal sebagai penggunaan RPP karena pokok bahasa sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam garis-garis besar program pengajaran yang disingkat GBPP atau silabus tiap mata ajar. Satuan acara pembelajaran atau penyuluhan dan rencana program pembelajaran adalah persiapan yang lebih spesifik untuk membahas topik-topik tertentu. Dengan kata lain, SAP dan RPP disusun sebagai pedoman bagi pendidik mengenai materi yang akan disampaikan sehingga satuan waktunya adalah pertemuan. Oleh karena itu, SAP dan RPP dibuat sangat spesifik untuk pertemuan-pertemuan tertentu. Satuan acara pembelajaran atau penyuluhan dan rencana program pengajaran memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua merupakan persiapan untuk kegiatan belajar mengajar, memuat secara spesifik mengenai pokok materi, metode, media, alat, dan bahan, serta evaluasi bagi kegiatan pengajaran. Sementara perbedaannya terletak pada penggunaan istilah terutama untuk mengemukakan tujuan yang hendak dicapai. Pada SAP masih menggunakan istilah tujuan instruksional umum yang sering dikenal dengan sebutan
TIU, dan tujuan instruksional khusus yang dikenal juga dengan istilah TIK. Sementara pada RPP mengenai tujuan pembelajaran digunakan istilah-istilah seperti standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Dapat kita rangkum dari materi yang saya jelaskan tadi, yaitu perencanaan Promkes sebagai proses merupakan bagian dari siklus administrasi yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase perencanaan atau menyusun kegiatan untuk mencapai tujuan, implementasi yaitu pelaksanaan rencana, dan evaluasi atau mengukur hasil yang diperoleh melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Secara garis besar, langkah-langkah dalam perencanaan dalam promosi kesehatan adalah menentukan kebutuhan Promkes dan mengembangkan komponen Promkes. Itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.